Depan ya, nanti bersama saya di situ. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu peternak yang ingin bertanya terkait dengan sistemnya ataupun dengan animal welfare-nya, kesejahteraan hewannya itu seperti apa. Monggo boleh banget bertanya di sini. Monggo dari yang ini nih, menunjukkan tangan nih, angkat tangan. Boleh monggo untuk panitia tolong diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang tadi katakan, pada intinya kita mengembalikan BB itu pada habitatnya ini. Karena saya ini termasuk peternak BB lahan kering yang tidak menyediakan kolam untuk berenang. Yang kedua, dari pertanyaan Bapak, saya kira juga. Ya. Mungkin ini pertanyaan ini dari Bapak Dinas nanti bisa membantu kami sebagai peternak. Karena selama ini Yogyakarta ini terutama pengepul telur itu mengambil patokan itu dari Blitar. Apakah tidak bisa DIY sendiri menggunakan patokan sendiri dari harga DIY? Karena ini sangat merugikan kami, apalagi sekarang pemulung itu jahat. Sementara pakan tidak pernah turun. Akhirnya kami itu bagaimana caranya memodifikasi pakan. Sementara untuk memodifikasi pakan, walaupun kandungan proteinnya itu masuk, membutuhkan waktu itu paling cepat itu 2 minggu. Baru produksi telurnya itu kembali normal. Begitu kita ubah, drop, 2 minggu sampai bahkan saya itu 1 bulan baru normal. Karena untuk mensiasati itu. Jadi yang pertama maturun, mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai kandang kami bisa nanti dipikirkan untuk menyediakan kolam khusus walaupun tidak besar ya. Yang keduanya mohon nanti dari asosiasi ataupun dinas terkait tolonglah kami dibantu untuk kiranya di masing-masing provinsi itu khususnya kepada para pengepul tempat itu nanti mengambil patokan atau mengubah patokan sendiri terhadap harga telur. Tadi tidak mengambil dari kelompok atau grup pedagang di Blitar Jawa Timur karena sangat merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngomong tadi Bapak siapa sih? Saya Bapak Saprik. Bapak Saprik. Oh iya. Dari mana Pak? Dari sini juga Bang Bangka. Oh Bang Utama ini. Berarti dekat ya dari sini ya? Yang pertama dulu tentang sistem ini saya pernah lihat, saya bandingkan titik kering dan titik basah. Jadi tidak hanya juga. Kemudian suhu tubuhnya itu yang basah itu 1 sampai 1,3 derajat Celcius lebih rendah pada yang bisa. Itu semua indikasi bahwa titik hidup lebih nyaman. Akan tetapi dari aspek produksi itu ternyata secara statistik sama. Jadi ada orang atau tidak produksinya sama. Artinya apa? Ini bisa dipandang dari sisi yang berbeda. Apa itu pola yang produksi bodoh? Tapi ada pandangan yang lain. Produksi bodoh, kenapa kita nggak pakai kolam? Titiknya kan lebih nyaman. Kita tidak berbuat apa yang sebuah ya tidak berbuat tidak baik itu itulah produksi umpamanya. Jadi monggo silakan bikinkan yang tidak besar dan tadi sudah saya contohkan bisa pakai terpal, bisa menggunakan bantaran sungai, bahkan bisa mengalirkan seorang sungai. Tapi itu semua harus dipikirkan aspek sosial. Tetangga yang di sana dengan tetangga yang di bawah saya juga harus disosialisasikan tidak bisa apakah itu memungkinkan atau tidak. Kemudian apa yang terjadi di sini berarti sama terjadi di negara ini di Tegal. Binaan saya itu mengatakan juga selalu begitu. Ya selalu begitu. Kemudian mereka kalau di sini satu betul berapa gini saya?
maka dari itu membeli bahan itu kalau Mas tidak begitu telurnya tidak bagus, adanya harus berat atau berbeda, nah itu lebih. Nah, makanya kalau bisa tadi seperti macam yang tadi berdialog untuk dipilih atau jangan mengikuti tabel sana dari bila hidup ini bahan berarti juga kalau di sini nih mereka 19 tahu sudah cair dulu di jadi di sini sudah menghitung potongnya ternyata itu tadi berapa nah itu caranya. Baik Pak, saya tidak bisa menjawab secara pasti solusinya bagaimana karena itu bukan domain saya. Mungkin Bapak akan bisa memberikan masukan nanti. Tapi kalau boleh saya mengatakan, ini pengalaman di Tegal ya Pak, saya nggak tahu di sini. Itu terjadi seperti itu karena tukang monopoli telur itu sekaligus dia menyuplai modal untuk peternak ini. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi peternak itu ibaratnya itu tidak bisa menjual ke orang lain gitu. Nah, saya nggak tahu kondisi di sini Pak. Kalau misalnya bisa menjual ke pihak lain ya tentunya kita akan menjual ke pihak lain juga yang mungkin bisa lebih harganya bisa lebih baik. Ya, saya kondisi di sini saya tidak tahu persis, tapi itu pengalaman saya di yang itu seperti itu. Oke, itu Mbak jawaban saya. Matur suwun Bapak Iman, mungkin boleh satu tanggapan lagi kepada Dokter aku ya terkait dengan pertanyaan itu tadi terkait dengan harga ya Pak. Saya nyuwun sewu ini saya kasih timnya dulu. Oke, terima kasih. Agak susah kalau bicara harga, Pak. Terutama terkait politik betul. Karena memang kalau sekarang saya memang tidak begitu tidak begitu mengikuti harga dari Jawa Timur. Tapi sebagai perbandingan saya di tahun 2006 setelah 2006 saya sempat menjadi di Jogja saya membandingkan waktu itu harga lokasi di Jogja itu sudah di harga 400 dari 400 memang ada perbandingan harga antara Jogja dan Jawa Timur dan Jogja lebih tinggi di Jawa Timur lebih murah sehingga mungkin memang pada saat ini ketika ada tadi pertanyaan kenapa kok patokannya pakai Jawa Timur yang murah, saya juga tidak tahu apakah memang itu pasarnya kiblatnya di Jawa Timur atau memang permainan dari pihak apa ya ini monopol. Nah, pihak monopol sehingga mereka memakai harga yang lebih murah. Yang pertama, yang kedua, di kami di pemerintahan memang mohon maaf bahwa itu telur ini bukan termasuk apa namanya produk pertanian yang harganya mendapatkan intervensi dari pemerintah. Pemerintahnya ada beberapa bahan pangan yang memang mendapatkan intervensi, misalnya beras, kemudian jagung, kemudian kalau yang di peternakan telur ayam, daging ayam itu mendapatkan intervensi sehingga ketika harganya naik atau turun pemerintah pasti turun. Biasanya blok yang akan mendukung di situ untuk menstabilkan harga di lokasi tersebut. Jadi bisa di DIY, bisa di Jawa Tengah, bisa di mana-mana itu terkait harga, termasuk juga pasokannya pemerintah punya intervensi di situ. Tapi memang kalau untuk itu untuk telurnya itu memang pemerintah tidak punya intervensi di situ, sehingga harganya memang benar-benar diserahkan pada mekanisme pasar. Nah, saya juga belum tahu mengapa kok ini dengan harga itu kiblatnya di Jawa Timur. Mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber, apa mungkin memang karena peternak ini dananya memang juga dari mereka, sehingga ketika kemudian panen
telur harus disetorkan kepada mereka begitu, atau aspek-aspek yang lainnya yang itu mungkin memang perlu diselami satu persatu, sehingga misalnya memang Jogja pilih membuat harga sendiri, saya pikir bukan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi memang permasalahannya yang harus diibu dari satu persatu. Mungkin begitu. Mohon maaf kalau menjelaskan. Jadi Pak. Ataupun nanti DJ juga itu bikin kayak dari gagasan sendiri untuk bahkan sampai seperti di daerah Blitar. Seperti ini kalau soal makan tadi itu semuanya di Rohingya atau yang besok tanya datang memikirkan menjangan tersebut bagaimana kita ya dapatkan terima kasih. Nanti kami tenang. Tetapi beberapa waktu yang lalu kami membantu ada sebuah. Memang kalau bentuknya masih masyarakat atau masih kelompok itu kalau untuk ekspor agak susah. Jadi kalau di Sleman itu ada sudah saya lupa CV atau BT, tetapi mereka tidak ekspor telur puyuh, tidak ekspor telur puyuh. Ini puyuh pun sama dengan telur tinggi, jadi tidak mendapatkan intervensi dari pemerintah terkait harga dan stok ketersediaan. Jadi ini posisinya sebanding gitu. Nah, kami membantu untuk mengusahakan supaya fund-nya itu memenuhi persyaratan yang diminta oleh luar negeri. Kemarin dari Sleman itu mereka sudah ekspor ke Singapura, tidak salah, dan sudah beberapa kali didatangi oleh tim dari Singapura untuk melihat bagaimana kandang, bagaimana manajemen, bagaimana produk telurnya, karena pasti mereka punya persyaratan khusus, termasuk salah satunya adalah imunoglobulin, kemudian antibiotika dan macam-macam. Tetapi kemarin memang dari Singapura sudah datang, dan itu memang kita fasilitasi, sehingga kita berusaha memang ketika memang punya inisiatif untuk salah satunya ekspor itu yang bisa kita bantu. Tentunya kita juga nanti akan memfasilitasi dari aspek apa yang dibutuhkan oleh negara yang ingin membeli dari Indonesia. Apapun persyaratannya kita akan mendampingi di teman-teman pengusaha begitu. Itu yang ekspor. Tetapi memang kalau untuk yang di harga di domestik di retail, memang sekali lagi bahwa karena telur ini tidak termasuk dalam bahan pangan yang mendapatkan intervensi dari pemerintah, sehingga memang kita serahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Ada Bapak Imam yang telah menyampaikan beberapa jawaban yang tadi yang ditanyakan oleh Bapak peternak. Intinya pada pemaparan hari ini bahwa sebenarnya intik itu adalah tugas lain. Dia membutuhkan akses untuk berenang juga, untuk berkoloni juga dengan teman-temannya, dan ini pun berpengaruh dengan untuk mendapatkan aspek yaitu kesejahteraan jiwanya begitu. Dan untuk masalah harga tadi itu ternyata dari pemerintah itu tidak ada campur tangan atau intervensi ya untuk harganya, tetapi dari pemerintah sendiri bisa mendukung dan memfasilitasi Bapak Ibu ketika akan adanya ekspor ya tadi ya, yang misalnya tentang rencana untuk pengembangan pemasaran telur itik yang lebih luas lagi begitu. Nah, mungkin untuk sesi satu ini saya cukupkan dulu karena waktu sudah nanti mungkin pertanyaan bisa
ditampung dulu ya Pak, karena ini waktu sudah waktunya untuk selesai di sesi 1. Nanti untuk pertanyaan boleh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pos Project Indonesia yang telah mengumpulkan kami dan beri ruang untuk kami bersilaturahim, para pegiat peternak titik seluruh Jakarta. Terima kasih kepada dari perwakilan pemerintah provinsi daerah istimewa Jakarta. Perkenalkan, saya dari Amalfam, peternak titik di Yogyakarta di Sleman. Ini terkait pemaparan yang disampaikan oleh Bapak tadi tentang free range atau cage free. Ini kan memang menjadi tren dunia sekarang bahwa hasil dari budidaya free range atau cage free itu sekarang kan harganya memang bagus. Artinya ketika kesejahteraan hewan itu kita penuhi, maka hasil dari budidaya itu akan juga berkaitan dengan kesejahteraan kita sebagai peternak. Namun faktanya di Indonesia, kalau kita misalnya menggunakan metode atau cara cage free, di mana ketika kita menggunakan metode cage free, maka lahan yang dibutuhkan untuk memelihara katakanlah 100 ekor titik itu akan menjadi lebih luas. Ketika lahan menjadi lebih luas, maka pertama adalah kos untuk pembukaan lahan itu bertambah. Yang kedua, ketika cage free itu dilaksanakan, maka HPP sebuah produksi itu akan naik. Contoh misalnya kita kasih kolak itu lauk airnya nggak kita ganti tiap hari, maka akan bau. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya airnya itu bisa ganti tiap hari? Harus menggunakan listrik pompa. Itu artinya menambah HPP. Nah, ketika dan masih banyak poin-poin lain ketika kita mencoba mensejahterakan titik petelur, itu HPP-nya lebih tinggi Pak. Sedangkan menjadi persoalan kita semua yang juga disampaikan oleh bapak-bapak tadi adalah harga telur yang tidak mungkin ketika kita melaksanakan cara budidaya dengan cara cage free itu akan mensejahterakan peternak. Tetapi kalau mensejahterakan hewan ya saya sendiri. Tapi kalau untuk mensejahterakan peternak nggak tinggi, karena HPP-nya akan lebih tinggi. Ketika HPP lebih tinggi, orang sekarang ada yang menggunakan cara intensif kering itu dengan harga telur 1.700 1.600 itu udah menjadi karena cara pandang masyarakat Indonesia terhadap produk hasil dari budidaya apapun itu. Contohnya misalnya feed tadi telurnya budidaya misalnya cage free itu akan mensejahterakan hewan, menginginkan stresnya supaya tidak tinggi. Tapi yang terjadi peternaknya yang stres karena HPP-nya pasti tinggi dan nggak mungkin misalnya dengan cage free. Dan pasar Indonesia sekarang juga bisa kita cek di mall nggak banyak yang ngasih label cage free. Beda misalnya di Australia yang sekarang sudah benar-benar mengedepankan cage free. Di Jepang sudah mengedepankan cage free. Saya sudah beberapa kali mencoba ekspor salah satu produk dari telur asin yang dihasilkan dari titik telur itu harganya nggak bisa bersaing. Contoh di Malaysia saya seminggu 2 kali itu ekspor produk-produk yang ada di Yogyakarta. Kalau telur sekarang udah nggak lagi karena di sana harga telur asin matang itu satu ringgit 30 sen, hampir sama dengan harga di sini. Padahal belum biaya karantina karena telur itu barang basah yang harus lolos uji karantina. Beda dengan kalau kita misalnya mengekspor semen apa itu nggak perlu karantina, sehingga ongkos untuk sampai ke Malaysia itu lebih mahal. Jadi untuk free range saat ini memang bagus disuarakan untuk kesejahteraan hewan, tapi tidak untuk kesejahteraan warga. Jadi
ini, ayo kita kumpulkan sama-sama untuk mensejahterakan hewan kita siap, tapi bagaimana kita juga dipikirkan untuk bisa kita sebagai peternak juga sejahtera, tidak bingung seperti sekarang harga telur yang tidak bagus. Dan insya Allah juga minggu depan buat peternak ini harga pakan juga akan naik. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang bagus, luar biasa. Tepuk tangan Bu Asfian. Maaf sih sudah saja karena waktunya sudah habis, paling yang sudah memberikan tanya. Jadi benar, memang benar seperti itu. Dan itu ketanyakan untuk kita semua. Tapi apakah pertanyaan berikutnya, apakah kita akan berputar terus seperti ini tanpa ada solusi? Kan tidak begitu. Dunia terus berkembang, ya, perdagangan internasional juga terus berkembang. Tadi dikatakan misalnya Malaysia harganya sama. Nah, mengapa kita tidak mencari negara lain yang bisa memberi bahan misalnya? Dan seperti itu. Jadi ini memang debatable dan monggo mari kita carikan solusi bersama-sama. Saya setuju, peternak harus sejahtera, wajib hukumnya. Bahkan di Tegal, di Brebes itu saya sering berteriak di hadapan peternak-peternak itu, sampeyan panjenengan sedulur itu pahlawan tanpa tanda jasa. Mama kayak guru. Kenapa? BP yang jumlahnya hampir 50 juta itu sudah menghidupi puluhan juta orang di Indonesia. Tidak hanya sebagai peternak, kalau peternak itu di jumlah itu hanya BPS itu mengatakan 200.000. Tapi yang jualan telur bebek, yang jualan pakan, yang jualan apa itu bendok asin, jualan bebek goreng, itu jumlahnya puluhan juta seluruh Indonesia. Jadi saya setuju peternak wajib sejahtera. Kami di jalan yang sama, di saat yang sama, marilah kita bersama-sama berikhtiar supaya semuanya sejahtera. Itu nggih. Punten kalau saya ada yang salah, saya kembalikan lagi kepada saudara. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam yang telah memaparkan dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak-Bapak peternak yang pagi hari ini ya. Terima kasih atas antusiasnya. Ternyata tadi banyak sekali kita dapatkan beberapa poin, yaitu yang pertama tadi mengenai bahwa intrik itu tugas air, dia juga membutuhkan berteman, bersosialisasi dengan teman-temannya, berkoloni, kemudian dia juga membutuhkan pakan, membutuhkan berenang juga. Dan untuk pakan ini nantinya akan dipaparkan lebih lanjut oleh pembicara yang selanjutnya. Dan juga ternyata dengan menggunakan sistem kolam itu atau dengan sistem basah itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan hewan untuk intake itu ya. Sebenarnya tadi menarik yang didiskusikan oleh bapak-bapak tadi. Kalau misalnya saya boleh cerita sedikit, kalau untuk sistem cash fee di ayam peteluk itu kan mereka ada asosiasinya Bapak Ibu. Jadi ada asosiasi tertentu dan di situ mereka menentukan harga. Jadi per telurnya itu 2.500. Kemudian itu nanti juga karena sekarang dunia semakin berkembang, ada beberapa perusahaan maupun usaha lokal yang memang mereka mencari telur dengan kesejahteraan hewan yang tinggi. Mungkin bisa aja ini bisa menjadi inspirasi, semisal nantinya bisa dibentuk sebuah asosiasi dan ketika pasar itu sudah semakin meluas, itu bisa menjadi patokan untuk membuat harga seperti itu, Itu mungkin yang boleh saya sampaikan. Dan di siang meja Bapak Ibu itu terdapat QR code yang berwarna hijau. Ketika Bapak ingin men-scan, nah itu bisa mendapatkan materi dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara. Baik, jadi untuk sesi satu ini saya tutup terlebih dahulu. Mohon untuk Bapak Imam untuk kembali ke samping ya. Baik, terima kasih. Mohon untuk memberikan pembukaan yang luar biasa untuk Bapak Istidium Imam. Oke, selanjutnya adalah sesi penyerahan dan sesi foto juga kepada pemateri kita di sini. Mohon untuk perwakilan dari Prospesies Project Indonesia kepada Saudari Lolinta Saras untuk maju ke depan.
Baik, mohon dokter, mohon Bapak Imam untuk maju ke depan juga. Thank you.